Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Floresita Ramadhani, NIM 21129012 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian, fungsi, tujuan, pentingnya, serta ruang lingkup bagi administrasi pendidikan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari administrasi pendidikan. Sebelum kita mengkaji mengenai pengertian administrasi pendidikan, kita terlebih dahulu mencari atau menemukan menurut para ahli. Nah, adapun beberapa menurut para ahli, yaitu menurut Hadari Namawi yang mengungkapkan administrasi pendidikan itu adalah semua kegiatan bersama untuk mencapai pendidikan agar pendidikan yang sistematis. Sedangkan menurut Dr. M. Ngalim Purwanto menyatakan bahwa administrasi pendidikan merupakan proses pengintegrasian atau menggabungkan tujuan pendidikan secara nasional, spiritual, dan hingga material. Nah, jadi dapat kita ambil bahwa administrasi pendidikan itu adalah proses untuk mencapai tujuan pendidikan melalui segenap pengerahan dan fungsi-fungsi administrasi terhadap seluruh bidang terapan administrasi pendidikan. Nah, kemudian apa pentingnya dari administrasi pendidikan ini? Nah, administrasi pendidikan ini berperan dalam pentingnya subsistem dari segala sistem di pendidikan sekolah atau lembaga pendidikan, karena administrasi ini dikelola minimal ada 4 hal, yaitu singkatan dari POAX, yaitu ada planning, organization, actual, dan controlling. Nah, artinya semua dalam bidang penggarapan ini di lembaga sekolah itu direncanakan dan terintegrasi secara tepat dan efisien. Kemudian kita akan membahas mengenai tujuan administrasi pendidikan. Nah, menurut pendapat Gervani dan Carver, ada beberapa tujuan dari administrasi. Yang pertama yaitu ada efektivitas produksi. Nah, dengan administrasi ini pendidikan akan menjadi lebih efektif dan menjanjikan. Yang kedua ada efisiensi. Nah, melalui efisiensi ini, kegiatan administrasi pendidikan akan terprogram terkait bidang garapannya. Ada yang pendidikan di sekolah, efisiensinya akan terkait dengan waktu. Nah, selanjutnya ada itu kemampuan menyesuaikan diri. Nah, artinya apa? Dalam administrasi ini, misalnya seperti administrasi kurikulum. Nah, setiap kurikulum pendidikan itu akan dapat mengalami perubahan. Nah, dengan perubahan ini, mahasiswa atau bidang pendidikan harus dituntut dapat menyesuaikan diri dalam bidang industri pendidikan. Nah, dalam perubahan kurikulum ini dapat meningkatkan kualitas yang lebih baik. Yang keempat ada itu kepuasan kerja. Memang sulit dalam mengidentifikasi tingkat kepuasan kerja seseorang. Nah, namun dengan ketika program yang dilandasi dengan rencana yang matang, action yang benar, dan organisasi yang jelas serta kontrol yang baik, maka akan sesuai dengan apa yang akan dipersiapkan dan direncanakan. Artinya nanti akan menjadi siklus dan hasil yang akan didapatkan akan didepankan dan dapat diperbaikan. Nah, selanjutnya tujuan dari administrasi pendidikan menurut Daryanto yaitu ada terbagi beberapa hal. Yang pertama yaitu berusaha agar tujuan pendidikan tampil secara formal dan berjalan, merumuskan, menyeleksi, menjabarkan, dan menetapkan tujuan pendidikan yang akan dicapai sesuai dengan lembaga atau organisasi pendidikan yang bersangkutan secara formal. Nah, yang kedua,
menyebarluaskan dan berusaha menanamkan tujuan pendidikan itu kepada lembaga pendidikan, sehingga tujuan pendidikan tersebut menjadi kebutuhan dan pendorong kerja antar anggota lembaga lainnya. Yang ketiga yaitu memilih, menyeleksi, dan menyebarkan dan menetapkan proses berupa tingkatan, kegiatan, dan pola kerja yang harus diperhitungkan dengan tepat dan memberikan hasil yang sesuai. Nah, yang selanjutnya yaitu mengawasi pelaksanaan proses pendidikan dan lainnya, atau memantau, memeriksa, dan mengendalikan setiap kegiatan dan tindakan yang terjadi dalam proses sistem yang berjalan. Ya, selanjutnya yang kelima yaitu menilai hasil yang telah dicapai dalam proses yang sedang atau telah berlaku dan mengupayakan agar informasi tentang hasil dan proses tadi menjadi umpan balik dari proses sistem yang dijalankan. Selanjutnya yang kedua ada organisasi. Nah, organisasi ini yaitu suatu proses secara keseluruhan dalam mengelompokkan orang-orang yang tepat dalam mengerjakan sesuatu. Yang ketiga ada activating atau pelaksanaan, yaitu berkaitan dengan langsung dengan orang-orang yang akan melakukan kegiatan di organisasi tersebut. Nah, yang keempat ada controlling, yaitu proses pengamatan dari proses keseluruhan yang dilakukan dalam organisasi agar menjamin setiap pekerjaan sesuai dengan perencanaan awal. Selanjutnya yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Nah, menurut Daryanto, ada beberapa ruang lingkup dari administrasi pendidikan, yaitu yang pertama tata usaha. Nah, bidang tata usaha di sekolah ini meliputi ada 6 hal, yaitu yang pertama ada organisasi dan struktur pegawai tata usaha. Yang kedua ada anggaran belanja keuangan sekolah. Nah, yang ketiga ada masalah kepegawaian dan personalia sekolah. Yang keempat ada keuangan dan pembukuan. Yang kelima ada korespondensi atau surat menyurat. Yang keenam adalah masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, rapor, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ruang lingkupnya personalia murid atau peserta didik. Nah, di bidang peserta didik ini juga meliputi ada beberapa hal, yaitu yang pertama ada organisasi murid, yang kedua ada masalah kesehatan murid, yang ketiga ada masalah kesehatan murid, kesejahteraan murid, dan keempat ada evaluasi kemajuan murid, yang kelima bimbingan dan penyuluhan bagi murid. Nah, kemudian ruang lingkup administrasi pendidikan selanjutnya ada personalia untuk staf, yaitu meliputi yang pertama yaitu pengangkatan dan penempatan guru, yang kedua ada organisasi personal guru, yang ketiga masalah kepegawaian, yang keempat ada masalah kondite dan evaluasi kemajuan diri, yang kelima ada refreshing atau upgrading dari guru. Kemudian ada ruang lingkup selanjutnya yaitu pengawasan dan atau supervisi. Di bidang pengawasan atau supervisi ini meliputi yang pertama usaha membangkitkan semangat guru-guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Yang kedua mengusahakan atau mengembangkan kerjasama yang baik antar guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah. Yang ketiga ada mengusahakan dan membuat pedoman cara-cara dan menilai hasil-hasil dari pengajaran. Yang keempat ada usaha mempertinggi mutu dan pengalaman guru-guru yang ada di sekolah pada umumnya. Nah, yang kemudian ada pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Nah, dalam bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum ini meliputi ada 2 hal, yaitu yang pertama berpedoman dalam menerapkan apa yang tercantum dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar tujuan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua ada
melaksanakan organisasi, kurikulum beserta metode-metodenya yang disesuaikan dengan pembaruan pendidikan dan ruang lingkup masyarakat. Baiklah, sekian penyampaian materi atau video mengenai arti dari administrasi pendidikan, fungsi, tujuan, peran, dan beserta ruang lingkup administrasi pendidikan. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.